Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Dianidi, Stambuk A40120071. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hakikat sains. Pengertian sains menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Hardy and Fleer. Pertama, sains sebagai kumpulan pengetahuan, sains sebagai suatu proses, sains sebagai kumpulan nilai, sains sebagai suatu cara untuk mengenal dunia. Menurut Doran Reed al., sains ialah segala sesuatu yang dilakukan seluruh murid, mulai dari aktivitas ataupun bukan yang sudah mereka lakukan. Yang ketiga yaitu menurut Webster, sains merupakan suatu pengetahuan yang dicapai melalui studi atau praktek atau pengetahuan yang memiliki kebenaran dari pengoperasian ilmu, misalnya yang diperoleh dan diuji melalui metode ilmiah. Definisi IPA, suatu cabang pengetahuan yang menyangkut fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum. Pengetahuan yang didapatkan dengan jalan studi dan praktik, suatu cabang ilmu yang bersangkut paut dengan observasi dan klarifikasi fakta-fakta, terutama dengan disusunnya hukum umum dan induksi serta hipotesis. Cara berpikir dalam pencarian tentang pengertian rahasia alam sebagai cara penyelidikan terhadap gejala alam dan sebagai batang tubuh pengetahuan yang dihasilkan dari inquiry. Hakikat sains atau ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inquiry yang dilanjutkan dengan proses observasi secara terus-menerus, merupakan suatu upaya manusia yang meliputi operasi mental, keterampilan, dan strategi manipulasi serta menghitung, yang dapat diuji kembali kebenarannya yang dilandasi dengan sikap keinginan, keteguhan hati, ketekunan yang dilakukan oleh individu yang menyingkap rahasia alam semesta. Tujuan pelajaran IPA SD yang pertama yaitu agar siswa memahami konsep-konsep IPA. Yang kedua, memiliki keterampilan proses. Yang ketiga, mempunyai minat mempelajari alam sekitar. Yang keempat, bersikap ilmiah. Yang kelima, mampu menerapkan konsep-konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mencintai alam sekitar serta menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan. Materi yang kedua yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya, yang pertama yaitu biosfer dan makhluk hidup. Yang kedua, keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga, asal mula kehidupan di bumi. Yang keempat yaitu persebaran dan sejarah perkembangan makhluk hidup. Asal mula kehidupan di bumi. Yang pertama yaitu teori abiogenesis oleh Aristoteles. Yang kedua, teori biogenesis oleh MH berasal dari MH. Teori kosmos soa, kehidupan berasal dari tempat lain di semesta. Yang keempat yaitu evolusi kimia. Yang kelima yaitu evolusi biologi. Keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama yaitu biodiversitas atau keanekaragaman biologi hayati adalah jumlah dari semua jenis binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, dan organisme. Sedangkan biodiversitas atau keanekaragaman hayati dalam pemanfaatannya mencakup ke semua bidang dari produksi makanan sampai ke riset medis. Manfaat biodiversitas yaitu yang pertama yaitu manfaat ekologis, menangkap energi, memproduksi material organik, dekomposisi material organik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu manfaat ekonomis, makanan, obat-obatan, industri, dan rekreasi. Yang ketiga yaitu manfaat etika, mencerminkan hubungan kita dengan makhluk hidup yang lain, yaitu hak, kewajiban, dan etika. Persebaran makhluk hidup. Faktor yang menentukan adanya variasi geografik makhluk hidup yang menyebar di permukaan bumi yaitu yang pertama faktor lingkungan, terdiri lingkungan abiotik, tanah, air, temperatur, iklim, lingkungan abiotik. Yang kedua yaitu faktor sejarah. Yang ketiga, faktor hambatan penyebaran. Materi yang ketiga yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya, tidak ada makhluk hidup yang biasa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri, termasuk manusia.
Agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu, hewan peliharaan tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan manusia. Pertama yaitu makhluk hidup dan lingkungan, yaitu pertama individu yang merupakan setiap anggota populasi. Yang kedua yaitu populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu tempat. Yang ketiga komunitas merupakan kehidupan bersama antar makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi. Berikutnya ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, terbentuk dari kumpulan beberapa populasi hewan, tumbuhan, dan benda mati. Yang terakhir yaitu biosfer merupakan tempat tinggal makhluk hidup yang terluas. Hubungan antar makhluk hidup. Hubungan erat yang khas dua jenis makhluk hidup yang berhubungan bersama disebut dengan simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme atau merupakan simbiosis yang salah satu pihak diuntungkan, yang pihak lain tidak terpengaruh, tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, yaitu merupakan simbiosis yang salah satunya diuntungkan dan salah satunya dirugikan. Rantai makanan. Rantai makan merupakan perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk suatu rangkaian tertentu. Materi yang keempat yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan yaitu peristiwa perubahan ukuran volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran yang tidak dapat kembali atau yang dikatakan irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Perkembangan yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup yang menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh sehingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan yaitu pertama merupakan pertumbuhan primer, yang kedua pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan manusia yaitu diawali dengan masa di dalam kandungan, setelah itu menjadi masa balita atau bayi, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Materi yang kelima yaitu anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia yang pertama yaitu sistem kerangka, yang kedua sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem urinaria, sistem reproduksi, sistem syaraf, dan sistem endokrin. Materi yang keenam yaitu organ dan sistem organ. Organ merupakan gabungan dari berbagai jenis jaringan yang terorganisir dalam fungsi tertentu. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu sehingga proses yang berlangsung di dalam tubuh atau suatu organisme dapat berjalan dengan baik. Sistem otot dapat dibagi menjadi tiga yaitu otot polos, otot jantung, otot rangka atau otot lurik yang memiliki ciri-ciri masing-masing serta letaknya yang tersendiri. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan yang terjadi dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Keempat yaitu sistem pernapasan yang dibantu dengan alat rongga hidung, terus ke faring, laring, trakea, paru-paru kiri, paru-paru kanan, diafragma, bronchiolus. Kelima yaitu sistem saraf. Sistem saraf pada manusia terbagi menjadi dua yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi yang terdiri lagi dari beberapa saraf yang terdapat di dalam tubuh manusia. Yang keenam yaitu sistem endokrin atau kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresi langsung ke dalam darah, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati atau saluran hasil sekresinya disebut hormon. Yang ketujuh yaitu sistem reproduksi yang terdiri dari sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Terakhir yaitu sistem ekskresi yang terdiri dari paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Sekian review materi konsep dasar sains SD dari saya. Terima kasih.